apakah puasa yang dilakukan mencapai maqasidnya? Apakah sholat yang dilakukan mencapai maqasidnya? Jangan sampai hukum dilakukan hanya sekedar hukum tanpa mencapai maqasidnya. Apakah qiyam lail, qiyam Ramadan yang dilakukan mencapai tujuan yang diinginkan dari qiyam Ramadan? Apakah Ramadan yang dilalui mencapai tujuan dari pencariatan ibadah di bulan Ramadan? Ini menjadi pertanyaan. Jadi Ramadan itu wujudkan maqasidnya. Jangan sampai Ramadannya terlaksana tapi tidak mewujudkan maqasidnya. Jangan sampai kita melalui Ramadan, tujuan Ramadan tidak tercapai. Tujuan puasa la'allakum tattaqun. Apa la'allakum tattaqun? Sederhananya takwa itu takut dosa. Seharusnya gembira menghadapi Ramadan, sedih Ramadan berakhir. Realitanya sedih menghadapi Ramadan, gembira menghadapi 1 Syawal. Yang namanya seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki maqasid. Ada tujuan di balik pensyariatan. Jadi Allah nyuruh kita sholat, emang Allah ngambil manfaat dari sholat kita? Tidak. Kenapa Allah nyuruh sholat? Karena ada kebaikan di balik sholat. Tanha anil fahsya wal munkar. Pak Jimli As-Siddiqi itu mengatakan yang harus dikuatkan bukan masalah penjara katanya, tapi yang harus dikuatkan adalah masalah etik. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu membentuk hati yang tidak suka terhadap mungkar gitu. Kalaulah kita berbicara masalah etik, sebetulnya yang disasar adalah perasaan tidak mau melakukan hal yang tidak baik gitu. Sedangkan sholat sebetulnya yang disasar adalah tidak, hatinya itu tidak mau melakukan mungkar. Kalau tidak melakukan mungkar karena tidak ada kesempatan, kalau ada kesempatan dilakukan. Kalau tidak melakukan mungkar karena memang tidak pengen mungkar, ada kesempatan nggak akan dilakukan gitu. Dalam hal ini tidak ada perintah Allah Subhanahu wa taala kecuali dibaliknya adalah kebaikan. Sekarang bagaimana dengan puasa? Puasa kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa maqasidnya? La'allakum tattaqun. Permasalahannya, apakah puasa yang dilakukan mencapai maqasidnya? Apakah sholat yang dilakukan mencapai maqasidnya? Jangan sampai hukum dilakukan hanya sekedar hukum tanpa mencapai maqasidnya. Apakah qiyam lail, qiyam Ramadan yang dilakukan mencapai tujuan yang diinginkan dari qiyam Ramadan? Apakah Ramadan yang dilalui mencapai tujuan dari pencariatan ibadah di bulan Ramadan? Ini menjadi pertanyaan. Jadi Ramadan itu wujudkan maqasidnya. Jangan sampai Ramadannya terlaksana tapi tidak mewujudkan maqasidnya. Dan ini menjadi fenomena umum di Indonesia. Kalau melakukan ibadah maqasidnya ketinggalan. Oleh karena itu jangan sampai kita melalui Ramadan, tujuan Ramadan tidak tercapai. Tujuan puasa la'allakum tattaqun. Apa la'allakum tattaqun? Sederhananya takwa itu takut dosa. Apakah akan tercapai puasa yang menghasilkan takut dosa seandainya puasanya enggak menghindari dosa? Contoh, puasa tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berkumpul suami istri. Kemudian
melakukan dosa. Puasanya sah tapi tidak berpahala. Kalau puasanya seperti itu 1 bulan, ya 1 Ramadan berani melakukan dosa. Lagi puasa aja berani melakukan dosa, apalagi lagi nggak puasa gitu. Saya sering menyinggung begini, ada perempuan puasa tapi nggak pakai jilbab, itu gimana? Dosa dong. Ya emang dosa, terus sah puasanya, nggak perlu dikodok. Tapi ya nggak bernilai puasanya. Bahkan dalam hadis kan Allah tidak butuh gitu, puasa mereka yang melakukan dosa. Puasa mata, puasa telinga, puasa mulut harus terjaga dari dosa. Yang kedua, jangan sampai, jadi kesalahan pertama puasa itu puasanya tidak dijaga dari dosa. Lagi puasa melakukan riba, itu gimana? Udah 0 dah. Riba kan lebih parah dari zina itu. Yang pertama, tidak menjaga puasa dari dosa. Yang kedua, nah ini juga masalah. Ketika puasanya dijaga dari dosa, pas maghrib merasa dosa udah boleh. Betul? Jangan bohong, jangan gibah lagi puasa. Alhamdulillah. Habis maghrib, nah sekarang udah boleh nih gibah. Ya kalau begitu puasanya nggak akan menghasilkan takwa. Seharusnya ketika puasa takut dosa, hasilnya ketika setelah buka takut dosa gitu. Jadi puasa latihan takut dosa terus, takut dosa. Sebulan takut dosa, tanggal 1 Syawal kira-kira takut dosa enggak? Hadirin makmum, memang ini apa ya? Ya kita akui ini penyakit kita semua. Ya gimana ya, maaf. Di siang hari puasanya sambil nonton sinetron. Mana sinetron pakai jilbab? Yang pakai jilbab juga ada sih, cuman yang nggak pakai jilbab lebih banyak. Lagi puasa nonton sinetron. Sinetronnya ada apa? Potongan sinetronnya misalkan di kolam renang, ya udah selesai itu puasanya. Jadi jagalah puasa dari apa? Dari dosa. Mata, telinga, mulut. Sehingga latihan jaga dari dosa. Setelah buka bukan udah boleh, jaga dari dosa. Kemudian latihan lagi jaga dari dosa. Kemudian terus 1 bulan kita harapannya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian takut dosa. Apa itu dosa? Wajib tidak dilakukan, haram dilakukan, dosa. Karena yang namanya sunnah masih boleh untuk tidak dilakukan, makruh masih boleh dilakukan. Nah, oleh karena itu marilah kita wujudkan maqasid dari setiap ibadah. Jangan sampai sekali lagi ibadahnya terlaksana akan tetapi maqasidnya tidak tercapai. Makanya subhanallah, Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh puasa asal-asalan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh sholat asal-asalan. Ketika sholat Allah berfirman wa aqimus shalah. Aqimus shalah itu bukan melakukan sholat, lakukan sholat dengan baik. Ketika puasa dalam hadis disebutkan kan, kalau tahu satu hal-hal yang membatalkan, dan yang kedua hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi bukan menjaga hal yang membatalkan saja. Makanya barang siapa berkata buruk atau melakukan keburukan, Allah nggak butuh puasanya gitu. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita bukan sekedar puasa. Umar bin Khattab mengatakan puasa yang paling mudah adalah puasa nggak makan, nggak minum, nggak. Yang sulit puasa yang menjaga dari dosa. Maka puasakanlah mulutnya dari ghibah, dari yang lainnya. Yang kedua, puasakan telinganya. Ya masa puasa dangdutan gitu kan. Puasakan apa? Telinga, mulut dan mata. Dengan seperti itu kita berharap agar puasa kita mendapat apa? Kan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban
dosa dihapus. Barang siapa puasa karena beriman dan berharap pahala, dihapus dosanya. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian takut dosa gitu. Tattaqun itu sebetulnya takut terhadap azab Allah, sehingga perintah tidak berani untuk dilanggar, sehingga larangan tidak berani untuk dilanggar. Nah, sekarang itu puasa.